Ada berita hari ini Bang di CNN yang statement itu Pak Hasto, Sekjen PDIP, beliau menyebut bahwa Pak Prabowo itu tidak akan pernah bisa melakukan belusukan seperti Pak Ganjar katanya. Nah, menurut Pak Hasto, kemampuan akselerasi turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat dan belusukan itu Bang, apa alasannya? Apakah karena fisik Pak Prabowo atau gimana Bang? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, masuk akal ya. Kalau kita memperhatikan banyak tayangan gambar video dari Pak Prabowo yang beredar di media dan media sosial, keterbatasan fisik beliau kan sangat terlihat. Jalan saja kadang-kadang tertatih-tatih, terpincang-pincang. Saya tidak tahu mengapa, saya tidak tahu riwayat kesehatan beliau, tapi kalau kita menduga-duga, ya mungkin ada salah satu penyakit, asam urat atau apalah, kita tidak mengerti ya. Yang tahu riwayat kesehatan beliau adalah beliau. Tetapi kita mau bicara tentang apa yang kita lihat, bahwa banyak beredar potongan video bagaimana Pak Prabowo berjalan tertatih, terpincang, meskipun di banyak beberapa kesempatan kelemahan itu selalu ditutupi dengan joget-joget semata. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, kalau Pak Prabowo itu tidak akan mampu mengikuti gaya Jokowi maupun gaya Mas Ganjar untuk belusukan ke bawah, ya saya percaya, karena memang kemampuan fisik dari Pak Prabowo Subianto selain usianya yang memang sudah semakin sepuh, fisiknya terlihat tidak bugar lagi, fisiknya tidak terlihat sehat, ya menurut saya ya memang Pak Prabowo Subianto tidak akan mampu lagi melakukan banyak kunjungan ke daerah untuk membangun Indonesia sebesar ini, apalagi dalam satu hari harus melakukan kunjungan ke 2 atau 3 tempat di Indonesia ini. Saya pikir Pak Prabowo sudah tidak mampu, karena memang fisiknya terlihat dan menunjukkan tanda-tanda beliau memang ya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan akselerasi cepat, berkeliling Nusantara, belusukan ke banyak daerah. Jangankan keliling Indonesia, mungkin di Jakarta untuk 3 tempat saja belusukan, beliau mungkin sudah tidak mampu karena banyak keterbatasan, apalagi kalau model belusukannya harus menggunakan kaki, jalan kaki, nggak bakal bisa. Menurut saya itu. Tapi ini ada komentar dari netizen juga, kalau untuk menutupi semua itu katanya dijual lah soal dia pernah menjadi Kopassus, beliau pernah menjadi perang gitu-gitu Bang. Gimana Bang? Menjadi pemimpin sekarang dan masa depan itu kan yang harus kita lihat adalah saat ini kondisinya. Banyak orang-orang pejuang-pejuang zaman dulu yang memang hebat-hebat pada masanya zaman dulu. Ya mungkin disitulah masanya Pak Prabowo menjadi hebat. Jangan lupa, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan mungkin Pak Prabowo ini sebagai orang yang masanya zaman dulu kehebatannya, tidak di zaman sekarang. Dan masanya dulu ya disitulah Pak Prabowo, bukan di masa sekarang. Jadi itu harus kita lihat sebagai sebuah kebenaran di tengah-tengah publik. Jadi kalau si Pak Prabowo digambarkan dulu hebat, ya dulu hebat, dan masanya sudah di situ kehebatannya dan sudah habis, tidak lagi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang kita lihat beliau sudah tidak lagi menjadi orang hebat, baik dalam konsep berpikir, kemampuan fisik sudah tidak. Karena kalau kita perhatikan juga di dalam banyak video yang beredar tentang bagaimana statement-statement beliau sudah terlihat untuk bicara saja tidak mampu lagi menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin di dalam pikirannya banyak gagasan bagus, tetapi sudah tidak mampu dikeluarkan, disuarakan karena banyak keterbatasan. Sekali lagi saya tidak paham riwayat kesehatan beliau, tetapi saya melihat dari banyak video ketika berbicara ini itu segala macam sering nyangkut apa yang dipikirkan tidak terucap. Atau mungkin saja memang beliau tidak memiliki lagi konsep besar, tapi saya agak lebih memilih, lebih percaya beliau punya pemikiran tetapi sudah tidak mampu mengeluarkannya. Karena Pak Prabowo ini ya dulu pasti orang cerdas lah, makanya bisa menjadi jenderal. Kalau tidak cerdas tidak mungkin jadi jenderal. Hanya masanya sudah lewat, atau sudah di situ. Karena menantu Pak Presiden waktu itu. Saya tidak tahu juga ya, tapi Pak Prabowo sih dari riwayat orang tuanya juga harusnya dia pintar. Ditambah lagi faktor mertuanya Soeharto, peluangnya semakin terbuka. Tetapi sekali lagi ya masanya di situ di zaman dulu, tidak lagi di sekarang. Sekarang ini masanya orang lain, eranya orang lain. Masa sekarang ini menunggu sosok orang lain yang memang disinilah eranya. Nah jadi ya benar kalau menurut saya Mas Hasto, yang disampaikan Mas Hasto itu benar bahwa Pak Prabowo tidak memiliki lagi kemampuan fisik
untuk melakukan kerja besar bagi bangsa ini. Harusnya memang sudah saatnya Prabowo naiklah ke level Pandito, sudahlah serahkan ke. Katanya beliau mau naik gunung katanya kalau tidak berhasil. Ya, itu mau naik gunung. Bang? Ya mungkin saya sih percaya karena kesempatannya sudah habis dan ini kan kesempatan terakhir beliau dari segi faktor usia sudah tidak ini lagi ya. Harusnya dari kemarin sih lebih cepat naik gunung itu lebih bagus. Tapi ini ada pernyataan menarik nih dari salah satu pengamat. Beliau mengatakan begini, kalau seandainya 02 ini dipaksakan untuk menang, tanda kutip dipaksakan Bang ya, sementara calon presidennya memiliki keterbatasan fisik dan calon wakil presidennya memiliki keterbatasan bernarasi, apa itu tidak menjadi mengkhawatirkan Bang? Ya itu yang saya bilang, dalam memilih pemimpin kita harus memilih pemimpin memang yang cakap secara fisik. Makanya syarat-syarat dari seorang calon pemimpin itu kan dilakukan tes kesehatan. Ya, saya tidak tahu kemarin kesehatan Pak Prabowo seperti apa, tetapi lolos. Meskipun kita lihat ya tidak memiliki lagi kemampuan untuk berlari kencang, akselerasi yang cepat segala macam. Nah, di situ keterbatasan. Kedua, di wakilnya pun bukan sekedar keterbatasan bernarasi, tetapi keterbatasan dalam kemampuan berpikir, melahirkan konsep. Saya tidak menemukan Gibran ini sebagai seorang yang cerdas. Gibran ini hanya besar karena nama bapaknya, karena dia anak presiden, bukan karena memiliki pemikiran, memiliki konsep, memiliki gagasan, tetapi semata-mata hanya karena dia anak Jokowi. Makanya dia punya kesempatan sebesar ini. Jadi memang kalau dalam tanda kutip kedua ini pasangan ini akan memenangkan Pilpres, ya saya melihat Indonesia ini ya terancam akan ya nggak beres. Contoh nanti ketika Pak Prabowo tidak mampu lagi melanjutkan kepemimpinan, terus naik Gibran menjadi presiden. Kalau di kampung saya dibilang, alamak ngeri kali kita punya presiden begini. Ya kan? Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Oh, sangat mengkhawatirkan menurut saya. Hati-hati, jangan sampai kita dipimpin orang yang tidak punya kemampuan. Kalau kata orang kampung saya, janganlah pula kau pilih yang bodoh, katanya. Ngeri kan? Makasih ya Bang.